Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja UTS yang sudah diberikan. Ada nomor satu, yaitu soal pertama. Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik, dia ingin menggunakan metode simple additive weighting atau SAW dengan bantuan DSS, Excel, dan Python. Kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah K1 jumlah penduduk di sekitar lokasi, K2 jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada, K3 tingkat persaingan dengan minimarket lain, skala 1-10 di mana 1 adalah persaingan yang rendah dan 10 adalah persaingan tinggi. Kriteria keempat, kemudahan akses lokasi, skala 1-10 di mana 1 sulit diakses dan 10 mudah diakses. Bobot untuk masing-masing kriteria, W1 jumlah penduduk 0,40, jarak dari lokasi lain 0,10, 0,30 tingkat persaingan 0,2, kemudahan akses. Data untuk masing-masing lokasi A, B, C, K1 penduduk, K2 jarak, K3 persaingan, kriteria 4 itu akses. Sini langsung saja saya menjelaskan di Excel. Lokasi A, B, C, kriteria K1 ada 3000, 1500, 2000, K2 5, 10, dan 7. Untuk K2 jaraknya 5, 10, dan 7, K3 persaingan 6, 3, dan 5, dan keempat tadi akses 8, 7, dan 8. Min 1500, max 3000, minimal 1500. Untuk kriteria 2, 5, kriteria 3, persaingan yaitu 3, dan akses kriteria 4, 7. Dan ada maksimal 3000, kriteria 2 10, kriteria 3 6, kriteria 4 akses 8. Normalisasi ABC A, B, C. K1 ada 1, 0,5, 0,67, dan selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Nomor 2, perusahaan ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perusahaan ini perlu memperkuat tim manajemen mereka dengan merekrut manajer baru yang kompeten. Perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan sistem pendukung keputusan DSS dengan metode Weighted Product WP untuk menentukan kandidat terbaik. Di sini saya akan menjelaskan untuk Excel. Untuk Excel kita langsung masuk di perhitungan Excel yang nomor 2, yaitu ada kandidat A, B, C, dan D. K1 di sini nilainya 7, 5, 10, dan juga 3. K2 7, 8, 6, 9. K3 8, 7, 8, 6. K4 9, 7, 8, 8. K5 2, 1, 3, 2. Untuk bobot 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10. Dan teman-teman bisa melihat di sini perhitungannya. Lanjut, saya akan menjelaskan di aplikasi Python dari nomor 1. Kita masuk saja untuk nomor 1, scriptnya seperti ini. Nomor 1, fungsi untuk menghitung skor untuk setiap alternatif seperti ini. Bobot kriteria, semakin tinggi bobot semakin penting kriteria tersebut. Weights-nya ada 0,40, 0,10, 0,30, dan juga 0,20.
Di sini langsung saja kita run. Hasil perhitungan SAU. Alternatif 1 0,95, alternatif 2 0,626 dan seterusnya, alternatif 3 0,786 dan seterusnya. Alternatif terbaik adalah alternatif 1 dengan skor 0,95. Selanjutnya di sini untuk Python nomor 2, matriks alternatif nilai alternatif pada setiap kriteria 7, 7, 8, 9, 2, 5, 8, 7, 7, 1, 10, 6, 8, 8, 3, 3, 9, 6, 8, 2. Untuk nomor 2, scriptnya seperti ini. Index null array 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,1. Menghitung skor WP untuk setiap alternatif. Langsung saja kita run. Hasil perhitungan weight product atau WP. Alternatif 1 hasilnya 6,586 dan seterusnya. Alternatif 2 hasilnya 5,3857 dan seterusnya. Alternatif 3 7,2165 dan seterusnya. Alternatif 4 5,0453 dan seterusnya. Dari semua alternatif terbaik adalah alternatif 3 dengan skor 7,2165 dan seterusnya. Lanjut, saya akan menjelaskan nomor 3. Lanjut untuk soal nomor 3, studi kasusnya optimalisasi pemilihan teknologi informasi TI untuk sistem pendukung keputusan DSS menggunakan metode AHP, manual, dan Python. Sebuah perusahaan retail berencana untuk membuka toko baru dan memiliki 3 lokasi potensial, lokasi X, lokasi Y, dan lokasi Z. Ada 4 kriteria yang menjadi pertimbangan. C1 aksesibilitas lokasi, C2 volume lalu lintas pengunjung, C3 biaya sewa tempat, C4 potensi persaingan bisnis. A. Jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan metode AHP untuk membantu perusahaan ini dalam mengambil keputusan lokasi toko baru. B. Bagaimana Anda menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut dengan menggunakan AHP. Pertanyaan 1. Matriks perbandingan berpasangan Anda diberikan pada matriks perbandingan hipotetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Lakukan perhitungan untuk menentukan bobot masing-masing kriteria. Anda dapat menggunakan metode eigenvector. Langsung saja kita masuk di sini saya akan menjelaskan algoritma analisis hierarki proses AHP umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Ada banyak sekali di sini, ada 7. Teman-teman bisa membaca. Ada yang pertama identifikasi masalah, kedua perhitungan bobot kriteria, ketiga perhitungan skor alternatif, 5 normalisasi skor, 6 perankingan, 7 analisis sensitivitas. Bobot normalisasi 2,2583 dan seterusnya. Eigenvalue 0,564. Eigenvalue 0,564, 589, 0,269 dan seterusnya, 0,075 dan seterusnya, 0,9106 dan seterusnya. Eigenvector 2,353 dan seterusnya, 1,106 dan seterusnya, 0,37471 seterusnya, 0,36688 dan seterusnya. Inkonsistennya 0,03
060237. Untuk perhitungan Python, skripnya matriks perbandingan ternormalisasi. Nilainya sebagai berikut. Di sini saya akan mencoba run. Hasilnya seperti ini. Lanjut. Pertanyaan 2, keputusan dan analisis sensitivitas. Langsung saja kita masuk ke Python. Untuk Pythonnya, skripnya seperti ini. Di sini matriks perbandingan ternormalisasi, nilainya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Sini saya langsung saja run. Hasilnya seperti ini. Oke. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil di sini adalah C2, volume lalu lintas pengunjung mempengaruhi aksesibilitas lokasi. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan 3, diskusi dan evaluasi. Pertanyaan 3, diskusi dan evaluasi. A. Jelaskan bagaimana metode AHP dapat diintegrasikan ke dalam DSS untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Di sini saya menjelaskan dan juga apa kelebihan dan kekurangan menggunakan AHP dalam konteks DSS dan bagaimana kekurangan tersebut bisa diminimalisir. Metode analisis hierarki proses AHP dapat diintegrasikan dalam sistem pengukur keputusan DSS untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. 1. Pemodelan hierarkis AHP memungkinkan penggunaan DSS untuk memodelkan struktur hierarkis dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, perbandingan berpasangan. Yang ketiga, konsistensi dan prioritas. Yang keempat, ada analisis sensitivitas. Kelima, keputusan alternatif. Keenam, pemilihan alternatif. Ketujuh, evaluasi. Kedelapan, kemudahan penggunaan. Lanjut, di sini jelaskan untuk 3B, analisis sensitif dalam konteks analisis hierarki proses AHP adalah suatu proses untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana perubahan dalam preferensi, bobot kinerja, atau nilai perbandingan berpasangan pairwise comparisons dapat mempengaruhi hasil dan keputusan yang diambil dalam model AHP. Alasan pentingnya analisis sensitif dalam AHP adalah sebagai berikut: penilaian subjektif, perubahan lingkungan, keputusan lebih terinformasi, pengambilan keputusan yang fleksibel, transparansi keputusan, pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4, perusahaan XYZ yang beroperasi dalam sektor produksi makanan berencana untuk mengevaluasi dan memilih vendor pemasok bahan baku yang akan menjadi mitra kerja. Ada beberapa vendor dengan karakteristik yang berbeda-beda. Perusahaan ingin memulai vendor yang dapat memberikan keseimbangan antara harga, kualitas, dan keandalan pengiriman. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan ini, perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode AHP, Excel, dan Python. Kriteria C dan alternatif A. Kriteria C, C1, harga bahan baku, C2, kualitas bahan baku, C3, keandalan pengiriman, C4, reputasi vendor, C5, fleksibilitas pesanan. Alternatif vendor A1, vendor 1, A2, vendor 2, A3, vendor 3. Lanjut untuk Excel, perhitungan Excel nomor 4. Alternatif harga, kualitas, keandalan, reputasi, dan fleksibilitas. Harga 1, kualitas 3,
keandalan 3, reputasi 5, fleksibilitas 7. Dan seterusnya di sini teman-teman bisa lihat dan dijumlahkan menjadi 2,009524 untuk kualitas 4,6761 dan untuk keandalan 10,02, reputasi jumlahnya 11, fleksibilitas 21. Dan untuk normalisasi dihitung dan dapat hasilnya seperti ini, dan di sini ada bobot normalisasi 0,333 dan seterusnya. Di sini ada agent value 0,88 dan seterusnya. Aging factor 4,9646,03 dan seterusnya untuk hasilnya. Sama pentingnya dibanding yang lain. 3 sedikit lebih penting, 5 cukup penting, 7 sangat penting, dan 9 ekstrim penting. Nilai random consistemnya itu konsentrasinya dapat didapatkan hasilnya 0,0983552224. Lanjut saya akan menjelaskan di Python. Untuk perhitungan Python seperti ini skripnya. Matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria, harga, kualitas, keandalan, reputasi, dan fleksibilitas, nilai-nilainya, dan juga di sini matriks normalisasi perbandingan berpasangan untuk kriteria C, harga, kualitas, keandalan, reputasi, fleksibilitas, dan juga nilai-nilainya. Sini saya langsung saja run. Mohon maaf tadi ada error. Di sini saya sudah hapus error kesalahannya. Di sini kita run ulang dan hasilnya seperti ini. Matriks normalisasi perbandingan berpasangan kriteria C, hasilnya seperti ini, 0,9763 dan seterusnya. Dan untuk bobot relatif kriteria yang sudah dinormalisasi, hasilnya 0,46 dan seterusnya, 0,303 dan seterusnya. Dan di sini didapat nilai-nilai seperti ini, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Saya Jernianti Susantiwole, kelas B dengan NIM 210070, mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada banyak kesalahan dalam video ini, mohon maaf.